dia dilarang masuk. Yang kedua, sebelum masuk alas kaki harap dilepas. Di mana penyimpanannya? Ya cukup di sini aja. Yuk, di sana, yuk. Mau? Oke, saya dulu lah. Ya ini fungsinya senda swallow guys. Senda swallow yang bermanfaat dari Wonokitri. Ya nggak apa-apa lah. Oke, ngomong sampai kekeran guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun Sugeng Rawu. Iya, ini batu-batunya ya. Oke. Oh iya, ada reliefnya juga guys. Relief. Relief. Reliefnya bentuk arca. Abang lihat ini ada seperti Ganesha ya. Ada bertanduk Ganesha. Mungkin Mas Asisi yang tahu tentang peritaan kuno ini. Ya, dan ini juga masih disucikan. Kita harus menghormati juga. Oke. Dan airnya juga, wah mantap, dingin ya. Permisi. Oke. Ini peritaannya ya. Inilah bukti bahwa memang peritaan pada masa kerajaan-kerajaan zaman Hindu Buddha zaman dulu itu adanya tempat suci pasti ada relief atau mungkin arca ya. Nah, ini relief. Dan satu lagi selanjutnya ada Linggayoni. Linggayoni ya. Selalu. Oke. Sampurasun. Yuk, hati-hati aja. Di kolam.
sepi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, diriku untuk kau cium, tapi tak bisa Kau terus tangisi pergianku, mata takkan memanggilku untuk kembali. Perpitaan Ngawunggu, airnya oh iya, di kenapa ini kolam benar-benar zaman dulu. Nah, salah satu buktinya ini ada relief. Nah, relief itu ya, relief set, relief yang kemungkinan relief ini berasal dari zaman dulu ya, relief zaman Hindu Buddha. Oke, relief nah, itu relief. Jadi di percitaan Ngawunggu ini ada 3 tempat ya, 3 kolam. Kolam pertama, kolam kedua sono, dan kolam ketiga ya. Kalau lihat dari segi pengairannya ini udah modern ya. Jadi zaman dulu sudah modern. Sudah modern, tertata pengairannya bagus set ya. Jadi mau air besar mau air kecil tetap ngalir, meskipun zaman kemarau juga air tetap bisa ngalir. Itu menandakan bahwa leluhur kita jago pengairan ya. Nah, karena itu kita sebagai generasi penerus bangsa ya harus menjaga kelestarian nenek moyang kita. Sampurasun.
Nah, di situ ada arca Dewa Pala, arca Ganesha, Lingga Yoni, dan empatnya Yoni ya, Lingga Yoni. Ini adalah kolam yang kedua. Nah, kolam kedua sama halnya ya, nanti dipakai juga. Bukti-bukti bahwa kemungkinan ini digunakan untuk sebagai umpak kalau di Jawa ya, sebagai ada bangunan mungkin ya, atau tihang atau apa ya. Saung lah dalam bahasa Sunda. Saung ya. Memang lihat ini sumber airnya juga agak berbeda. Oh, sama ya. Iya, agak berbeda. Sumber air 1, 2, 3. Baik, kita kolam yang terakhir. Kolam yang terakhir. Oke. Ya, ini arcanya ya, mungkin Mas Asisi tahu ya, ya arca relief itu ukiran ya di batu. Kalau memang lihat ini ada satu relief Ganesha. Ini ya adalah lupa lagi. Ya. Air pegunungan. Jadi inilah kehebatan leluhur kita yang bisa mengalirkan air. Bahkan yang namanya air itu kan amarta ya, jadi bisa mensucikan dan bisa membersihkan segala bentuk. Kita mau suci kan pakai air juga, ingin sehat, ingin ini pakai air juga untuk mandi. Jadi air itu sangat bermanfaat dari segi apapun, mitologi maupun filosofi maupun kesehatan ya, sosial, budaya dan sebagainya. Nah, istilah tanpa air tak akan ada kehidupan. Air adalah sumber kehidupan. Baik pemirsa, memang ada di pertitaan Ngawunggu, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Saudara yang tertarik ke sini semuanya membersihkan diri dengan air. Juga ada paket tempat wisatanya, makanan, dan juga suasana kampungnya mirip dengan era-era zaman Singasari, Kediri zaman dulu, zaman Hindukudu abad ke-10 pemirsa. Sip.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om. Sampurasun Sugeng Rau, ken kabari apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat selalu, tetap semangat, dan mudah-mudahan lancar rezeki, amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu. Bagi kemarin yang sedang menunggu panen sawit, ya mudah-mudahan sesegera mungkin sebelum datangnya perang dunia ketiga. Waduh, sebelum harga minyak gorengnya anjlok. Waduh, bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari cinta, mencari jodoh, ya mudah-mudahan dapat sesegera mungkin sebelum datangnya lebaran. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apapun keinginan kita, apapun cita-cita kita, mudah-mudahan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, amin. Ubur-ubur ikan lele, selamat siang le, di situs pertitaan Ngawonggo di Kecamatan Tanjinan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Episode ke-49, Perjalanan Epi ke Tanah Bromo. Waduh. Bagi saudara yang baru datang di episode ke-49, saudara akan bertanya kenapa memang ada di situs Ngawonggo. Bagaimana ceritanya ya? Waduh. Oleh karena itu saudara tontonlah episode-episode sebelumnya. Memang sudah cantumkan di link deskripsi supaya saudara bisa menonton secara kronologis ya, dan juga cerita-ceritanya. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-49 ini memang ada di situs Ngawonggo, Provinsi Jawa Timur. Ini adalah salah satu situs pertitaan di Kabupaten Malang, dan Malang ini terkenal dengan tanah pertitaan karena banyak sekali pertitaan atau air-air panculan yang notabene dipergunakan oleh para raja untuk hal seperti spiritual dan juga untuk pengairan. Waduh. Jadi mata air pada zaman dulu itu disucikan pemirsa, karena pentingnya mata air dan pertitaan. Waduh. Karena kalau tanpa air, tanpa ada kehidupan. Oke pemirsa yang berbahagia, itu artinya memang sedang berada di situs Ngawonggo, Provinsi Jawa Timur, 800 km dari home base-nya. Waduh. Tempat tinggal memang di Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Yang kebetulan Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Haji Udin, Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing ya. Insya Allah Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat akan menjadi pemimpin Nusantara le. Amin. Selain itu, ketika video ini tayang, negeri kita sedang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia, yang insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, dan insya Allah akan terbebas dari hama-hama yang merugikan masyarakat dan dunia. Waduh. Insya Allah negeri kita akan menjadi sang macan Asia yang bisa mendamaikan dunia. Insya Allah ya, dengan kepemimpinan beliau negeri kita akan menjadi makmur dan sejahtera dan terbebas dari hama-hama. Waduh, apalagi ya, ada yang ingin menculik. Waduh, insya Allah yang ingin menculik atau
menangkap beliau layaknya Presiden Nicolas Maduro akan gemetar pemirsa. Karena yang namanya macan ya, jangankan menangkap, jangankan berhadapan pemirsa, masuk hutannya aja kan bikin gemeteran pemirsa. Waduh, karena di dalamnya ada sang macan yang bikin merinding pemirsa. Waduh. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kepemimpinan beliau ya, negeri kita menjadi negeri yang makmur dan juga negeri yang aman, tentram, sejahtera, dan juga ya bisa mengamankan negeri kita. Tidak ada satu pulau pun yang ingin dicaplok oleh Donald Trump pemirsa. Waduh. Apalagi ketika video ini tayang ya, Mamang sedang menyaksikan bahwa Greenland yang ada di kutub utara sana yang milik Denmark, salah satu negara Eropa, sekutu Amerika. Amerika Donald Trump ingin merebut Greenland pemirsa. Waduh, ini sesama teman makan teman pemirsa. Waduh. Harusnya kan akur ya logikanya, tapi ini makan tanaman pemirsa, teman makan tanaman. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, insya Allah dengan kepemimpinan beliau negara kita akan menjadi damai dan bisa mendamaikan dunia. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika video ini tayang Mamang sedang menyaksikan masih ada bencana-bencana di Pulau Sumatera, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Ya mudah-mudahan bencana segera pulih kembali dan mudah-mudahan bencana segera berlalu. Dan mudah-mudahan tidak lagi terjadi bencana di masa yang akan datang. Karena sejatinya bencana yang ada di Pulau Sumatera ini terjadi longsor dan banjir bandang bukan karena alam, bukan karena cuaca, bukan karena badai pemirsa, bukan karena hujan. Waduh, tetapi ada kerusakan lingkungan di situ. Hujan kan sudah biasa pemirsa, tapi ada rusaknya lingkungan di situ. Pohon ditebang, hutan gundul, maka terjadilah bencana pemirsa. Waduh. Oleh karena itu hama-hama yang menggerogoti hutan, yang merusak alam, mudah-mudahan segera diberantas. Karena beliaulah adalah pengkhianat bangsa pemirsa, pengkhianat yang menyebabkan keresahan dan bencana bagi orang lain, apalagi bencana bagi generasi yang akan datang pemirsa. Waduh, jangan sampai anak cucu cicit kita di kemudian hari langsa ya, ripuh pemirsa. Waduh, dan dapat bencana karena kakek neneknya adalah hama yang merusak alam, merusak lingkungan, merusak hutan. Waduh. Oleh karena itu yang namanya hutan adalah penyangga kehidupan pemirsa, penyangga generasi kita di masa yang akan datang. Dan inilah warisan kita untuk generasi yang akan datang. Jangan sampai mewarisi bencana di masa yang akan datang. Oleh karena itu dengan kepemimpinan sang Presiden Macan Asia, insya Allah akan memberantas hama-hama yang merugikan bangsa, mengkhianati bangsa, merusak alam. Yang namanya macan kan penjaga alam pemirsa. Waduh, bukan merusak alam ya. Insya Allah hama-hama yang merusak alam ya, macan akan bertindak pemirsa. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan beliau ya hama-hama segera diberantas. Kalau hari ini merusak Pulau Sumatera, esok akan merusak sejagat raya kalau tidak diberantas. Oke pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan bencana segera berlalu dan tidak lagi terjadi bencana dan hama-hamanya segera dibasmi. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-49 Mamang sedang berada di situs Ngawonggo, Pertitaan Ngawonggo, Kecamatan Tanjinan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Mamang sedang berada di air pancuran situs Ngawonggo pemirsa. Waduh, ternyata situs Ngawonggo ini benar-benar indah ya, rasanya Jawa kuno, termasuk situs bersejarahnya air pancuran ini pemirsa. Nah, ternyata air pancuran ini adalah mata air yang disucikan pemirsa, mata air yang dihormati oleh masyarakat Jawa, termasuk Jawa kuno. Dan sampai hari ini ya masih terjaga pemirsa. Meskipun bangunan pertitaannya ya
ada yang sudah rusak, ada yang haus, tertutup tumbuhan, bahkan ada yang hilang pemirsa. Konon katanya banyak arca-arca yang hilang pemirsa. Waduh. Oleh karena itu semenjak Bapak Yasin memugar daerah ini, ya insya Allah akan menjaga pertitaan ini sebagai warisan dari nenek moyang untuk menjaga situs-situs bersejarah ini. Jadi Bapak Yasin ini adalah akamsi ya, anak kampung sini. Waduh. Warlocknya warga lokal, pemuda yang menjaga situs sejarah di kampungnya pemirsa. Situs sejarah sebagai warisan tak ternilai dari masa lalu leluhur kita. Oleh karena itu para pemuda yang menjaga aset-aset sejarah itu adalah pemuda yang menjaga leluhur kita pemirsa. Waduh. Mudah-mudahan saudara bisa memajukan daerahnya sendiri dan menjaga warisan-warisan leluhur nenek moyang kita, leluhur-leluhur tanah air kita pemirsa. Salah satunya situs sejarah. Bagi di kampung saudara tidak ada situs sejarah, ya menjaga alam. Bapak Yasin ini selain menjaga situs sejarah juga menjaga alamnya serta menjaga budayanya pemirsa. Waduh. Oleh karena itu dibentuklah ekowisata situs Pertitaan Ngawonggo. Di sini bukan saja ada air mancurnya yang bersejarah, tetapi juga ada alamnya, ada hutan bambunya, ada pedesaannya, ada sosial kulturnya, bahkan ada budaya Jawa kunonya. Memang sudah bahas ya episode kemarin ketika datang ke situs Ngawonggo ini, seolah memang datang ke daerah kampung Jawa kuno pemirsa. Waduh, dengan pakaian adat Jawa kuno, kehidupan Jawa kuno, termasuk kulineran Jawa kuno. Waduh. Jadi datang ke sini ini seolah-olah memang sedang healing-healing di abad ke-10 Masehi pemirsa. Waduh. Bahkan sehabis dari pancuran ini mama akan MBG pemirsa ya, makan gratis di situs Pertitaan ini di Tomboan Ngawonggo pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi inilah ekowisata yang terbaik di Provinsi Jawa Timur pemirsa, di mana vibes-nya adalah Jawa kuno, kebudayaan dan kampung Jawa kuno serta situs bersejarahnya. Oke pemirsa yang berbahagia, berbicara tentang situs Pertitaan ini. Situs Pertitaan ini adalah salah satu situs bersejarah ya, di mana di sini banyak sekali arca-arca dan juga relip-relip yang menggambarkan kehidupan dewa-dewi pemirsa. Itu artinya bahwa situs Pertitaan ini disucikan, bukan sekedar air mancur, bukan sekedar mata air biasa, tetapi disucikan pemirsa, dihormati, bahkan dibangun bangunan Pertitaan. Nah, Pertitaan ini adalah candi pemirsa ya, bukan sekedar air mancur atau tempat pemandian umum biasa, tapi ini adalah candi yang berbentuk pemandian pemirsa. Waduh. Jadi yang namanya jenis-jenis candi kan banyak ya. Waduh. Ada candi seperti bangunan, ada candi seperti Pertitaan ya, seperti air mancur, ada candi seperti kolam dan sebagainya. Dan ini adalah candi. Kenapa disebut candi? Karena di sini tempat spiritual ya, di mana bangunannya adalah bangunan-bangunan bergaya candi khusus untuk pemandian. Ciri-ciri bergaya candi ada relief, ada arca, ada teras-teras dan juga ya batu-batuannya ini adalah susunan candi pemirsa. Mungkin insya Allah ya channel Mas Asisi akan mengungkapkan rahasia Nusantara. Waduh, memang suka dengan channel Mas Asisi ya, bahkan datang ke sini pun ya setelah melihat channel Mas Asisi pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, ternyata meskipun sudah berantakan, kalau menurut orang ini berantakan ya, banyak rerumputan yang menutupi situs percandian ini, tetapi air candi di sini masih dipergunakan pemirsa,
masih dipergunakan ya, baik itu untuk pengobatan, untuk kehidupan sehari-hari, untuk mandi ya, untuk bersuci, dan juga untuk mengadakan upacara adat di Desa Ngawongo. Ternyata di Desa Ngawongo ini ada upacara-upacara adat pemirsa. Waduh. Jadi situs pertitaan Ngawongo ini alias air mancur Ngawongo ini ya masih dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari warga Desa Ngawongo pemirsa. Bahkan katanya banyak orang dari luar kota yang berdatangan ke sini. Waduh, ikut mandi di sini ya, ikut berkeramas di sini. Waduh, bahkan airnya pun bisa diminum. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi inilah situs pertitaan Ngawongo. Di balik candi situs pertitaan Ngawongo ada mata air ya, mata air yang keluar yang segar. Jadi inilah mata airnya situs pertitaan Ngawongo. Jadi dengan dibangunnya situs pertitaan Ngawongo oleh raja-raja masa lalu, oleh nenek moyang kita masa lalu, tujuannya hanya satu, untuk menjaga kesucian dan menghormati mata air di sini. Kenapa harus dihormati? Karena dengan adanya mata air, maka roda kehidupan manusia akan jalan pemirsa. Waduh, manusia akan hidup dengan air. Kebayang kalau mata airnya tidak ada pemirsa, atau dirusak, atau kotor, apa yang akan terjadi? Maka kehidupan manusia pun ya akan terganggu, bahkan musnah pemirsa. Dengan air ya masyarakat bisa beraktivitas, bisa mandi, bisa bersuci, bisa minum, bahkan bisa mengairi sawah. Waduh, bisa bertani, bercocok tanam pemirsa. Waduh, kebayang kalau tidak ada air, apa yang akan terjadi? Mungkin akan musnah pemirsa. Waduh, oleh karena itu nenek moyang kita selalu menghormati dan menjaga alam. Salah satu penghormatannya adalah membangun situs pertitaan untuk menghormati mata air pemirsa. Waduh, Mamang ingat cerita, ada yang bercerita di suatu daerah di mana ada mata air ya, yang dahulu ketika kemarau panjang, dengan mata air itu adalah sumber kehidupan pemirsa. Satu-satunya sumber kehidupan. Suatu ketika mata airnya rusak karena ulah hama-hama, manusia yang merusak alam pemirsa, tidak menghormati mata air ya. Mata airnya rusak, mata airnya tidak bisa diminum. Apa yang terjadi? Ketika kemarau panjang, maka bencana pun akan datang pemirsa. Waduh, banyak orang ya kekurangan air pemirsa. Waduh, dengan adanya kekurangan air, maka bencana akan datang pemirsa. Waduh, oleh karena itu dengan adanya situs pertitaan Ngawongo ini adalah sebagai penanda bahwa kita harus menghormati alam ya. Sebagai konsep Trihita Karana, menghormati alam adalah salah satu ibadah kita ya kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan menghormati alam, menjaga alam, menghormati pertitaan, menghormati mata air, itu artinya menghormati kehidupan kita ya, sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan pemirsa. Karena tanpa mata air kita pun tidak bisa hidup pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi situs pertitaan Ngawongo ini dibangun oleh para raja pemirsa semenjak zaman era kerajaan Mataram kuno yang dipimpin oleh Empu Sindok yang memindahkan ibu kota dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, yang kemungkinan ibu kotanya tak jauh dari situs pertitaan Ngawongo ini. Waduh. Nah, selepas Mataram kuno runtuh, maka di Malang ini banyak sekali raja-raja yang silih berganti. Oleh karena itu, daerah Malang dikenal dengan tanah para raja pemirsa. Sejak zaman Kanjuruhan, Mataram kuno, Kediri, Kahuripan, Singosari, sampai Mojopahit. Bahkan setelah Mojopahit ada kerajaan lagi yaitu Sengkuruh pemirsa. Waduh. Nah, para raja tersebut selalu menghormati alam. Salah satunya
Di Malang ini banyak sekali situs-situs pertitaan pemirsa. Salah satunya pertitaan Ngawonggo ini. Para raja menghormati alamnya dengan membangun situs pertitaan Ngawonggo ibarat candi. Candi kan artinya menghormati spiritual ya, beribadah. Jadi artinya ini adalah tempat suci yang disucikan. Meskipun bentuknya air mancur pemirsa. Waduh. Karena bagi filosofi agama Hindu dan juga raja-raja zaman dulu bahwa air adalah sumber kehidupan, tirta amarta, air adalah kehidupan pemirsa. Tanpa air maka tak akan ada kehidupan ya. Dengan air sebuah negeri bisa makmur, tanpa air sebuah negeri bisa hancur pemirsa. Waduh. Oleh karena itu banyak raja yang menjaga situs pertitaan ini. Oke pemirsa yang berbahagia, Tanah Malang ini adalah tanah raja karena disinilah banyak tumbuh kembangnya raja-raja pemirsa ya, tumbuh kembangnya kerajaan. Jadi kerajaan silih berganti dari zaman satu ke zaman yang lain pemirsa. Waduh. Di satu wilayah Malang Raya ini, Kota Malang, Kabupaten Malang dan Batu ini terdapat banyak sekali situs-situs kerajaan dan kerajaannya silih berganti dari satu zaman ke zaman yang lain pemirsa. Waduh. Semenjak kerajaan Kanjuruhan yang dipimpin oleh Prabu Gajayana, lalu Mataram kuno, Empu Sinok, lalu kerajaan Kahuripan, Prabu Erlangga, lalu kerajaan Kediri. Salah satu kerajaan raja yang terkenalnya adalah Jayabaya pemirsa. Waduh. Lalu dilanjut oleh kerajaan Singosari, Prabu Kertanegara, lalu Mojopahit, lalu yang terakhir adalah Sengguru. Waduh. Jadi wilayah Malang ini terkenal dengan tanah para raja pemirsa. Di antara yang terkenal di masa kerajaan Singosari yang menjadi peletak dasar kemajuan peradaban kerajaan Singosari. Salah satu kerajaan di Malang Raya ini yang kelak menjadi raja yang terkenal sampai ke mancanegara pemirsa. Waduh. Bahkan ya ketika zaman Mongol, tentara Mongol yang menguasai hampir sepertiga dunia, ditakuti oleh seluruh dunia. Di Jawa ini ada singanya pemirsa, ada macan Asianya. Waduh. Beliau adalah Prabu Kertanegara dari kerajaan Singosari. Nah, sebelum adanya Prabu Kertanegara, ternyata Singosari dibangun dari nol sampai peradaban tinggi pemirsa. Waduh, oleh ayahnya Prabu Kertanegara. Beliau adalah peletak dasar kemajuan peradaban Jawa kuno pemirsa. Waduh. Kemajuan pembangunan kerajaan Singosari. Waduh. Dari masa suramnya kerajaan Singosari sampai menjadi termasyhurnya kerajaan Singosari. Dari masa-masa suramnya masyarakat Jawa kuno ke masa-masa makmurnya masyarakat Jawa kuno. Waduh. Ketika dipimpin oleh beliau, rakyat Singosari makmur pemirsa. Dan ternyata rajanya ada dua pemirsa. Waduh. Jadi inilah salah satu dalam epik sejarah bahwa sebuah kerajaan dipimpin oleh dua orang raja Dwi Tunggal, mirip dengan presiden dan wakil presiden pemirsa. Dwi Tunggal ini ya mirip dengan presiden dan wakil presiden zaman sekarang. Waduh. Ya, presiden Indonesia zaman sekarang kan Dwi Tunggal ya, presiden dan wakil presiden, tidak tunggal pemirsa. Waduh. Nah, kebanyakan raja-raja di zaman dulu itu satu pemirsa, rajanya satu. Waduh. Tetapi pada masa ini Singosari dipimpin oleh dua orang raja pemirsa, Dwi Tunggal. Keduanya saling mengisi, saling membantu, saling menyatu untuk pembangunan Singosari. Dwi Tunggal ini dikenal dengan Bapak Pembangunan Singosari. Waduh, ini mirip dengan Pak Harto ya, membangun Indonesia dari keterpurukan menjadi negara yang besar pemirsa, bahkan makmur, bahkan Singosari bisa swasembada pangan pemirsa. Waduh.
Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang akan sedikit cerita dengan Dwi Tunggalnya raja pada masa Singosari ini. Kira-kira siapa nih Dwi Tunggalnya dan apa yang dilakukannya dan bagaimana kemakmurannya, sehingga Singosari yang awalnya banyak pembunuhan raja dan juga keterpurukan politik berubah menjadi raja termasur, termakmur, dan macan Asia. Waduh. Bahkan rakyatnya sejahtera. Waduh. Ya, insya Allah kalau Mamang jadi presiden akan mempelajari ya role modelnya kepemimpinan raja ini pemirsa. Karena raja inilah yang membawa Singosari dari keterpurukan menjadi kerajaan yang sangat megah dan besar, dan sejahteranya rakyatnya, makmurnya rakyatnya. Waduh, saking makmurnya melebihi masyarakat Brunei sekarang pemirsa. Waduh, masyarakat Singapura sekarang pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, mungkin saudara penasaran ya, siapakah beliau? Nah, bagi saudara yang penasaran, tonton sampai tamat, siapa tahu bermanfaat di episode ke-49. Namun bagi saudara yang membosankan dengan channel Mamang ya, tak usah main dukun-dukun segala lah ya, tak usah bikin keonaran ya, tinggal simple ya, suka tonton, tak suka ya jangan tonton. Bagi saudara yang kepanjangan video Mamang ya simple ya, carilah yang penting-pentingnya, skip aja lah. Oleh karena itu, bagi saudara yang menonton sampai tamat ya, Mama akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan saudara menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini, atau setidaknya nanti dialami oleh anak cucu cicit saudara. Dan mudah-mudahan salah satu dari keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini. Mamang hanya berdoa siapapun yang menonton sampai tamat episode ke-49, mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan. Namun bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang, yang simpel ya, tinggal skip aja. Karena kuota internet saudara tak tercover dana antara ya, tak tercover dana hibah, apalagi dana bos. Waduh, dana desa pemirsa. Waduh, apalagi laporan SPJ, Cortex pemirsa. Waduh. Namun bagi saudara yang tak suka ya, simple, jangan tonton karena kuota internet saudara tak tercover apa-apa, apalagi minta ke Mamang. Waduh. Oleh karena itu, suka tonton, tak suka jangan tonton, simple ya. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang pun berbicara sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Jadi bagi saudara yang punya informasi dan sumber yang agak lain atau berbeda dengan Mamang, kita sharing-sharing di kolom komentar. Siapa tahu komentar saudara bermanfaat untuk kita semua. Namun mohon maaf aja ya, Mamang bersikap otoriter karena ini channel Mamang. Apabila ada komentar yang agak-agak lain, yang bikin keonaran, yang berbau-bau Mossad ya, bau-bau Depide et Impera, bau-bau company ya, aduh, yang bikin rusuh, waduh, Mamang sebagai admin akan men-skip. Karena channel ini channel penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Oke pemirsa yang berbahagia, raja yang terkenal dengan Bapak Pembangunan Jawa Kuno atau era Pak Hartonya Jawa Kuno, beliau adalah Ranggauni dan Mahesa Campaka. Ranggauni adalah pemimpin Singosari, raja ketiga setelah terbunuhnya Tohjaya pemirsa. Waduh, beliau bersama dengan keponakannya Mahesa Campaka menjadi pemimpin Singosari, dan Ranggauni ini adalah bapak pembangunannya kerajaan Singosari. Nanti putra dari Ranggauni adalah Prabu Kertanegara, sang macan Asia. Waduh. Dilansir dari babat.id dengan judul artikel Dinasti Kendedes dan Ranggauni, Raja dan Masa Keemasan Baru. Ranggauni naik tahta dengan gelar Wisnuwardana atau dikenal dengan Jaya Wisnuwardana, yang memimpin masa keemasan baru untuk Singosari. Ditulis oleh tim babat.id edisi 12
21 Agustus 2025. Ranggauni naik tahta dengan gelar Jaya Wisnuwardana, memimpin masa keemasan baru untuk Singosari. Nah, gelar Jaya Wisnuwardana ini kelak akan menjadi sebuah marga atau sebuah keturunan sampai akhir Mojopahit. Waduh, salah satunya adalah Prabu Hayam Wuruk ya, pemimpin Mojopahit yang memimpin Mojopahit yang menguasai Nusantara bersama Patih Gajah Mada. Ternyata Hayam Wuruk ini keturunan dari Wisnuwardana, pemirsa. Hayam Wuruk Prabu Wisnuwardana. Waduh. Jadi marganya ya. Jadi kepala marganya Wisnuwardana ya dari sini, dari Ranggaweni ini, pemirsa. Dalam gemuruh sejarah Jawa kuno, nama dinasti Ken Dedes. Nah, siapa tuh Ken Dedes? Ken Dedes adalah istri Ken Arok, nenek Ranggaweni, neneknya Ranggaweni, pemirsa. Dalam dinasti Ken Dedes dan Ranggaweni memancarkan cahaya sebagai penanda babak baru kejayaan kemaharajaan Singosari. Jadi Singosari yang dari raja biasa, raja yang penuh derita, menjadi kerajaan maharaja yang termasur dan sejahtera. Mirip-mirip Pak Harto era tahun 65 ya, kita inflasi yang besar-besaran, melaratnya rakyat kita menjadi rakyat yang makmur, bisa swasembada pangan, pemirsa. Waduh, dan disegani. Jadi itulah hebatnya pemimpin ya. Hebatnya pemimpin itu bukan memimpin negeri yang sudah maju, pemirsa, yang sudah berjaya. Waduh. Tetapi hebatnya pemimpin itu membangun sebuah negeri dari negeri terpuruk, bahkan hancur, bahkan mau runtuh, pemirsa, menjadi negeri yang termasyur. Waduh. Jadi kepemimpinan yang hebat adalah membawa negeri dari keterpurukan menjadi ketermasyuran, pemirsa. Jangan sampai memimpin negeri yang menjadi termasyur akhirnya terpuruk. Waduh. Oleh karena itu diujinya kepemimpinan suatu negeri atau bangsa adalah ketika bangsa itu sedang terpuruk dan pada akhirnya menjadi negeri yang makmur. Dan itu dilakukan oleh Ranggaweni, pemirsa. Pak Hartonya era Jawa kuno. Waduh. Atau jangan-jangan Pak Harto ini adalah titisan Ranggaweni, pemirsa. Sumber-sumber primer seperti Kakawin Negara Kertagama dan Kitab Pararaton. Dua kitab ini berasal dari era Mojopahit, tetapi menceritakan tentang leluhurnya, yaitu Ranggaweni. Dua kitab ini menjadi jendela tentang kisah raja ini. Waduh, kisah raja yang merajut kembali stabilitas dan meletakkan pondasi kokoh bagi masa depan yang gemilang. Kisah ini bukan sekedar pergantian kekuasaan, melainkan epik tentang seorang pemimpin yang hebat yang berhasil membawa ketenangan di tengah riak intrik istana, membuka jalan bagi puncak kejayaan dinasti. Waduh. Naiknya Ranggaweni menjadi raja. Genealogi Wangsa Rajasa yang berawal dari Ken Arok atau Sri Rajasa Sang Amuwarbumi atau pendiri kerajaan Singosari ditandai dengan liku-liku perebutan kekuasaan yang penuh drama ya. Banyak pembunuhan, pemirsa, dari Raja Ken Arok, lalu Anusapati, lalu Tohjaya. Nah, semuanya itu gara-gara keris Empu Gandring. Jadi kutukan Empu Gandring berlanjut, pemirsa, dan berakhir di Ranggaweni. Waduh. Setelah wafatnya Ken Arok yang konon katanya dibunuh oleh Anusapati dengan keris Empu Gandring. Anusapati ini adalah putra tirinya Ken Arok ya. Anusapati ini putra dari Ken Dedes ya. Ken Dedes dengan Tunggul Ametung, Bupati Ken Arok, melahirkan Anusapati. Jadi ketika lahir ya, ternyata Tunggul Ametung bapaknya telah dibunuh oleh Ken Arok, pemirsa. Waduh. Memang sudah bahas ya tentang keris Empu Gandring, di mana ini membunuh 7 orang, termasuk dengan orang-orang terdekatnya Ken Arok, Ken Dedes, pemirsa. Waduh. Di episode kelima ya, tonton saja.
Putranya Anusapati mengambil alih tahta setelah membunuh ayah tirinya. Namun nasib berkata lain, ternyata Anusapati pun dibunuh oleh Tohjaya, saudara tirinya ya. Di mana Tohjaya ini adalah anak dari Ken Arok dengan Ken Umang. Jadi Ken Arok ini punya istri lagi, waduh, dan punya anak Tohjaya. Dan Tohjaya pun membunuh Anusapati, waduh. Pada tahun 1170 Saka atau 1249 Masehi. Nah, anak dari Anusapati inilah yang bernama Ranggawuni. Tohjaya kemudian naik menjadi raja, tetapi pemerintahannya diselimuti oleh kekacauan, kecurigaan, bahkan teror bagi siapapun yang menentang Tohjaya. Waduh, pasti akan berhadapan dengan maut pemirsa. Bahkan Tohjaya saking takutnya digulingkan atau terbunuh oleh musuh-musuh lawan musuhnya. Waduh, Tohjaya pun ya mulai menyingkirkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepemerintahannya pemirsa dengan cara yang kejam. Waduh. Salah satunya adalah ia berencana menyingkirkan Ranggawuni dan Mahesa Campaka. Ranggawuni tak lain adalah anak dari Anusapati, putra yang dibunuh oleh Tohjaya atau raja kedua Singosari. Sedangkan Mahesa Campaka adalah putra Mahesa Wongateleng. Mahesa Wongateleng adalah putra dari Ken Dedes dengan Ken Arok. Namun takdir memiliki jalan lain. Seorang Brahmana yang mendengar rencana jahat Tohjaya yang ingin menyingkirkan saudara-saudaranya yang meskipun berbeda ayah dan berbeda ibu pemirsa. Waduh. Jadi zaman dulu kan seorang suami bisa menikah dengan berbagai istri pemirsa. Waduh. Jadi inilah menimbulkan banyak kekacauan di bawahnya. Nah, akhirnya berdasarkan kitab Pararaton menyebutkan bahwa Ranggawuni adalah cucu dari Ken Dedes melalui ayahnya bernama Anusapati. Ken Dedes menikah dengan Tunggul Ametung, melahirkan Anusapati dan melahirkan Ranggawuni. Sedangkan Mahesa Campaka yaitu Ken Dedes menikah dengan Ken Arok setelah terbunuhnya Tunggul Ametung. Ken Arok dan Ken Dedes melahirkan Mahesa Wongateleng dan melahirkan Mahesa Campaka. Nah, Mahesa Campaka dan Ranggawuni ini dianggap musuh oleh Tohjaya. Dan Tohjaya sendiri adalah putra Ken Arok dengan istri Ken Umang. Waduh, Ken Arok menikah lagi dengan Ken Umang, punya anak bernama Tohjaya. Yang saat itu memimpin Singosari adalah Tohjaya setelah membunuh Anusapati. Dan Tohjaya pun ya fobia pemirsa. Waduh, ketakutan ya, takut digulingkan pemirsa, takut suaranya anjlok pemirsa. Maaf. Oleh karena itu maka Tohjaya pun menyingkirkan Ranggawuni dan Mahesa Campaka. Peristiwa ini memicu serangkaian kejadian yang berujung pada kejatuhan Tohjaya, di mana Ranggawuni dan Mahesa Campaka mulai keluar dari istana dan mengumpulkan bala tentaranya. Waduh, bahkan dibantu oleh para Brahmana. Karena para Brahmana ya, para pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat Singosari tahu bahwa watak tabiat Tohjaya ini benar-benar keterlaluan, menghamur-hamurkan kas negara Singosari, membuat bikin keonaran, meresahkan rakyat dan bikin takut rakyat pemirsa. Waduh. Jadi pemimpin yang tak benar itu suatu saat akan dijatuhkan juga pemirsa. Waduh. Oleh karena itu banyak rakyat yang menginginkan bahwa Ranggawuni dan Mahesa Campaka untuk menjadi pemimpin Singosari berikutnya. Nah, dari situlah banyak tokoh-tokoh yang bergabung dengan Ranggawuni dan Mahesa Campaka. Dari penggabungan itulah maka lahirlah pemberontakan terhadap Tohjaya. Ranggawuni mengumpulkan ya pendukung-pendukungnya dan membentuk pasukan lalu menyerang istana Tohjaya. Pasukan Ranggawuni yang terkenal adalah Balatama pemirsa. Waduh, Balatama ini adalah pasukan khusus yang terdiri hanya 10 orang tapi kemampuannya ratusan orang pemirsa.
Selain bala tama, dibantu juga oleh pasukan relawan-relawan dari rakyat yang tak suka dengan kepemimpinan Tohjaya. Akhirnya Ranggauni dan Mahesa Campaka berhasil merangsek ke dalam istana dan bertempur menghadapi Tohjaya. Dari perkelahian itulah Tohjaya terluka hebat dan pada akhirnya Tohjaya pun berhasil melarikan diri dari istana dan mati di tengah perjalanan. Nah, kisah tentang keris Empu Gandring yang menyebabkan terbunuhnya banyak kerabat Singosari. Pada masa Ranggauni, keris itu pun dibuang ke Gunung Kelut, pemirsa. Waduh. Maka pada akhirnya kan Gunung Kelut sering terjadi meletus. Konon katanya letusan Gunung Kelut itu karena ada keris Empu Gandring yang dibenamkan ke Gunung Kelut, pemirsa. Semenjak keris Empu Gandring itu dibenamkan, maka kutukan pembunuhan dari keris Empu Gandring pun hilang, pemirsa. Dan Ranggauni bersama Mahesa Campaka berhasil menguasai Singosari. Dalam pemerintahannya, Ranggauni dan Mahesa Campaka membagi kekuasaan, membagi tugas meskipun itu satu kesatuan. Ranggauni sebagai pemimpin seluruh tanah Singosari, sedangkan Mahesa Campaka wakil dari Ranggauni, dan Mahesa Campaka diberikan suatu wilayah kepangeranan yaitu di daerah Kediri. Jadi inilah dalam sejarah Jawa kuno ada dua raja yang saling duet. Duetnya duet maut, bukan duet kehancuran, tapi duet yang membangun Singosari, pemirsa. Nah, ternyata Mahesa Campaka dan Ranggauni ini satu nenek neneknya Ken Dedes, tapi beda kakek, pemirsa. Waduh. Kalau Ranggauni kakeknya adalah dari jalur Tunggul Ametung, Tunggul Ametung menikah dengan Ken Dedes, punya anak Anusapati. Anusapati punya anak Ranggauni. Sedangkan Mahesa Campaka neneknya Ken Dedes, tetapi kakeknya berbeda, yaitu Ken Arok. Ken Dedes lalu menikah dengan Ken Arok, punya anak Mahesa Wonggatereng. Mahesa Wonggatereng punya anak Mahesa Campaka. Nah, bagi saudara yang mungkin belum mengenal, apakah Mahesa Campaka ini adalah wanita atau laki-laki? Mahesa Campaka adalah laki-laki, pemirsa. Waduh. Jadi dua raja, pemirsa, bukan ratu raja, tapi dua raja yang memimpin Singosari. Apakah dua raja yang setelah bertahta akan menjadi runtuh, saling bertempur? Tidak. Ternyata dua raja inilah akan membangun Singosari. Jadi meskipun kakeknya berbeda, tapi ini satu nenek, pemirsa. Satu lobang yang sama, satu nenek satu keturunan nenek yang sama, yaitu Ken Dedes. Insya Allah Mama akan bahas tentang kecantikan Ken Dedes di episode yang lain, pemirsa. Waduh. Dilansir dari babat.id dengan judul artikel Kebijakan Politik Ranggauni, Stabilitas dan Persatuan di Tengah Dinasti Tumapel. Tumapel ini Singosari yang bergejolak. Ditulis oleh tim babat.id edisi 4 September 2025. Ranggauni yang kemudian bergelar, yang punya abisekanya atau punya gelarnya Sri Jaya Wisnuwardana, menerapkan berbagai kebijakan politik dan pembangunan strategis untuk menciptakan stabilitas dan persatuan di seluruh wilayah kerajaan Singosari yang sebelumnya syarat dengan konflik dan perpecahan dan berdarah-darah, menjadi kerajaan termakmur, tertenang, bahkan bebas hama, pemirsa. Sejarah dinasti Singosari seringkali digambarkan sebagai panggung pertumpahan darah yang tak berkesudahan. Dalam kitab Negara Kertagama dan Pararaton mencatat bagaimana tahta kekuasaan berulang berpindah tangan melalui pembunuhan dan kudeta. Bahkan ada keris Empu Gandring yang memberi kutukan 3 orang raja terbunuh, pemirsa. Waduh, totalnya semuanya 7 3 orang raja Singosari, Ken Arok, Anusapati, dan Tohjaya, pemirsa. Ken Arok mendirikan dinasti dengan menyingkirkan Tunggul Ametung hingga Anusapati.
yang membalas dendam ayahnya. Siklus kekerasan seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari kerajaan ini. Namun, di tengah-tengah riak konflik tersebut muncul seorang pemimpin yang berhasil membawa era stabilitas dan persatuan dan kemakmuran. Beliau adalah Ranggawuni. Dikenal dengan gelar Abhisekanya Sri Jaya Wisnuwardana. Pemerintahannya yang berlangsung dari tahun 1248 hingga 1268 Masehi, atau dalam sakanya 1172 hingga 1190 Saka. Menjadi periode penting yang meletakkan pondasi bagi ekspansi besar yang kelak dilakukan oleh putranya. Putra Ranggawuni adalah Prabu Kertanegara. Jadi Prabu Kertanegara ini memimpin Singosari sesudah Singosari benar-benar makmur, pemirsa. Waduh, berkat ya usaha ayahnya, ya anak ayah, pemirsa. Setelah naik tahta pasca tergulingnya Tohjaya dalam sebuah pemberontakan, Ranggawuni segera mengambil langkah politik yang cerdas untuk mengakhiri perseteruan internal. Ia tidak memerintah seorang diri. Seperti yang dicatat dalam kitab Pararaton, ia berbagi kekuasaan dengan sepupunya, satu nenek beda kakek, pemirsa, yaitu Mahesa Campaka. Nah, Mahesa Campaka kelak akan bergelar Batara Narasingha Murti. Dalam kitab Prapanca, ya, yaitu kitab Negara Kertagama, menggambarkan hubungan mereka dengan indah, menyatakan bahwa mereka memerintah bersama bagaikan Mandawa. Mandawa ini bahasa lainnya adalah Dewa Wisnu dengan saudaranya. Wisnu menjaga alam semesta ini ternyata bersama saudaranya untuk menjaga keamanan negara. Kebijakan ini dikenal sebagai Dwi Tunggal atau pemerintahan bersama, mirip presiden dan wakil presiden, di mana yang dituakannya adalah Ranggawuni, pemirsa. Ranggawuni menjadi raja, sementara Narasingha atau Mahesa Campaka diangkat sebagai Raja Agabia alias wakil presiden, wakil raja, ya. Sebuah posisi yang kemungkinan besar setara dengan wakil raja atau rekan penguasa. Ternyata cara ini sangat efektif untuk stabilitas keamanan, di mana struktur ini terbukti sangat efektif dalam meredam potensi konflik antara dua cabang keturunan Kendedes, pemirsa. Waduh, biasanya kan zaman dulu kenapa raja-raja selalu kudeta dan silih berganti untuk mengadakan pemberontakan? Waduh, sehingga kerajaannya tidak aman dan tidak sejahtera karena konflik keluarga. Waduh, sering berebut tahta, pemirsa, berebut kursi. Waduh, jadi yang namanya perebutan kursi sejak zaman dulu, pemirsa. Jadi inilah kecerdasannya Ranggawuni. Berdasarkan sejarah Haken, sejarawan Belanda menyebutkan bahwa kebijakan ini berhasil menyatukan dua faksi utama yang sebelumnya saling berebut pengaruh, yaitu keturunan Tunggul Ametung melalui Anusapati, yaitu Raja Ranggawuni, dengan keturunan Ken Arok dan Ken Dedes melalui Mahesa Wonggateleng. Putra Ken Arok Ken Dedes adalah Mahesa Wonggateleng, yaitu Mahesa Campaka. Jadi Mahesa Campaka ini adalah cucunya Ken Arok Ken Dedes. Jadi sepupu antara Mahesa Campaka dan Ranggawuni itu disatukan. Kalau tidak disatukan, mungkin suatu saat ya keturunan Mahesa Campaka atau Ranggawuni saling perang, pemirsa. Pemerintahan ganda ini menciptakan keseimbangan politik yang krusial bagi stabilitas kerajaan. Kalau rajanya sudah stabilitas, kerajaannya stabilitas, aman, tidak ada konflik, tidak ada peperangan, maka fokus kerajaannya ke arah pembangunan. Waduh. Nah, kita harus belajar zaman era Pak Harto. Mungkin Pak Harto belajar dari Ranggawuni, di mana pembangunan sebuah negeri bisa berjalan dengan lancar apabila stabilitas keamanan dan politiknya, ya, apabila politik dan keamanannya stabil, pemirsa. Tapi pembangunan tidak akan jalan kalau politiknya gonjang-ganjing, pemirsa. Waduh. Pembangunan infrastruktur yang megah
Era pemerintahan Ranggauni juga ditandai oleh pembangunan infrastruktur yang signifikan, bahkan melonjak pemirsa, sampai rakyatnya makmur. Ini menunjukkan kemampuan negara untuk memobilisasi sumber daya alam, sumber daya manusia dalam skala besar. Pondasi pertahanan yang dibangun Bapak Raja Ranggauni dilanjutkan oleh putranya yang tercatat dalam Palaraton, itu pada tahun 1271 Masehi. Putranya itu bernama Prabu Kertanegara. Dibangunlah benteng di Canggulor untuk memperkuat pertahanan sungai. Pembangunan benteng ini mengindikasi adanya perhatian serius terhadap pertahanan dan penguatan pusat-pusat strategis kerajaan. Namun karya monumental yang paling dikenal dari masanya adalah candi-candi yang dibangun sebagai tempat pendarmaan bagi dirinya dan keluarganya. Dalam kitab Negara Kertagama mencatat bahwa setelah wafat, Ranggauni didarmakan di 2 tempat dengan manifestasi berbeda, sebagai arca Siwa di Waleri dan sebagai arca Buddha di Jajagu atau Candi Jago. Waduh. Menurut sejarawan Kroon NJ, sejarawan dari Belanda, Jajagu tidak diragukan lagi adalah Candi Jago, candi yang sekarang ada di daerah Tumpang yang tak jauh dari situs Ngawunggu ini. Pembangunan 2 candi dengan corak agama yang berbeda, Siwa dan Buddha, untuk satu raja menunjukkan adanya sinkretisme keagamaan yang kuat, atau istilahnya zaman sekarang kerukunan antar beragama, di mana dihormati oleh umat Buddha dan dihormati oleh umat Hindu pemirsa. Jadi inilah raja yang termasyhur dihormati oleh para umatnya yang berbeda agama. Jadi tanda bahwa pada masa Ranggauni ini menerapkan kebijakan kerukunan agama untuk persatuan umat. Untuk bidang ekonomi, Ranggauni pun membangun fasilitas pertanian. Di antaranya adalah membangun irigasi, membangun perairan, dan menghormati mata air. Salah satunya situs-situs pertitaan yang dibangun oleh raja-raja masa lalu sebelum Singosari, seperti kerajaan Mataram kuno, Kanjuruhan. Nah, mata air itu dijaga oleh Ranggauni, karena mata air lah nanti air akan mengalir ke area sawah, ke area perkebunan, pertanian, dan menjadi kehidupan masyarakat warga Singosari pemirsa. Waduh. Nah, dari mata air inilah maka dibangunlah dan dipugarlah berbagai situs, salah satunya situs Ngawunggu ini. Memang situs Ngawunggu ini dibangun pada masa Mataram kuno, jauh sebelum Ranggauni lahir pemirsa, sebelum adanya Singosari. Tetapi dari masa Singosari, situs-situs itu dijaga, bahkan dipugar pemirsa. Waduh. Selain itu dibangunlah irigasi untuk pengairan sawah, pengairan perkebunan, sehingga makmurlah wilayah Malang ini, wilayah Singosari ini. Waduh. Kekuasaan Singosari tak terbatas Malang, tetapi wilayah yang dikenal dengan tanah Jawa, dari baratnya sampai ke Prambanan, dari timurnya sampai ke Blambangan. Waduh. Singosari menguasai tanah Jawa dengan makmur. Selain itu dibangunlah pelabuhan-pelabuhan seperti Pelabuhan Canggu yang ada di Sungai Brantas. Pelabuhan ini sangat penting untuk menunjang hubungan dengan luar negeri pemirsa, untuk perdagangan dengan luar negeri. Sebuah kerajaan akan maju kalau ada pembangunan pelabuhan, di mana hasil buminya bisa dijual ke luar negeri. Waduh. Kebijakan Ranggauni berhasil menjaga kedaulatan dan bahkan memperluas secara damai. Dalam kitab Pararaton menyebutkan bahwa ia berhasil menghilangkan seorang penjahat bernama Lingganing Pati. Lingganing Pati adalah teroris keonaran atau perampok atau perompak yang bikin keonaran di Singosari pemirsa. Dengan sebuah ofensif militer pasukan Ranggauni ditakuti di medan perang. Waduh, saking kuatnya pasukan Ranggauni
itu memberantas para pemberontak dan hama-hamanya. Waduh. Selain itu, Ranggauni pun membangun proyek-proyek ambisius yang besar. Ambisiusnya bukan untuk kepentingan pribadi atau mencari keuntungan dari Bank Dunia pemirsa, tetapi untuk kemakmuran rakyat, yaitu diantaranya membangun tanggul-tanggul dan bendungan pemirsa, di mana kali berantas yang selalu membanjiri wilayah-wilayah pertanian di Singosari itu dibendung pemirsa. Waduh, dan airnya sebagian dialirkan untuk area yang tidak terlewati saluran irigasi atau saluran air. Oleh karena itu, maka pertanian di Singosari benar-benar meluas, bahkan yang menjadi lumbung Nusantara pemirsa. Apakah hanya terbatas di pertanian saja? Ternyata tidak pemirsa. Di bagian maritim pun kapal-kapal dagang dan juga kapal-kapal perang Singosari berlayar untuk menjaga perairan perdagangan di sekitaran Laut Jawa, bahkan sampai ke Selat Malaka. Waduh, perompak-perompak yang tadinya mengganggu pelayaran dagang ke Singosari ke arah Jawa itu diberantas oleh Ranggauni. Ranggauni menjaga keamanan laut dan juga membina hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Bahkan ada bagian-bagian wilayah di Nusantara yang mulai dikuasai oleh Singosari. Nah, disinilah ada Arema. Nah, Kebo Arema ini adalah salah seorang pati yang hidup pada masa Ranggauni dan Prabu Kertanegara. Pada masa Ranggauni, Kebo Arema pun diberi tugas untuk membina hubungan dengan kerajaan-kerajaan di luar tanah Jawa, seperti kerajaan yang ada di Kalimantan, di Sumatera, di Selat Malaka, di Sulawesi, dan di Bali, dan di daerah Nusantara lainnya. Bahkan dengan kehebatan Kebo Arema berhasil menguasai beberapa wilayah di Nusantara, bergabung dengan Singosari pemirsa. Waduh, memang sudah bahas tentang Kebo Arema dengan Aremania. Waduh. Dari segi hukum, Ranggauni pun selalu menegakkan hukum tajam ke atas, tajam ke bawah, tajam ke pinggir, tajam ke kanan, tajam ke kiri pemirsa. Tak pandang bulu pemirsa. Bagi pejabat yang korupsi dihukum mati oleh Ranggauni. Pejabat yang membangkang, yang bikin keonaran, bikin tidak stabil, diberantas oleh Ranggauni. Bahkan siapapun yang melanggar hukum, baik kalangan bawah, kalangan bangsawan, kalangan keluarga raja, bahkan kalangan-kalangan yang lain yang melanggar hukum, yang bikin resah, maka akan diberantas oleh Ranggauni dengan hukuman yang setimpal, bahkan hukuman mati pemirsa. Saking tegasnya hukum Ranggauni, maka kerajaan Singosari menjadi aman, tentram, damai. Tidak ada pemalakan, tidak ada bikin hama-hama yang meresahkan, tidak ada yang bikin pungli, waduh, bahkan yang mencuri, korupsi tidak ada pemirsa. Karena saking tegasnya Ranggauni, bahkan dikisahkan seseorang menjatuhkan segepok emas pemirsa. Waduh, sekarung emas di tengah-tengah persimpangan jalan pemirsa. 1 bulan kemudian pemiliknya datang kembali untuk mengecek, ternyata emasnya masih ada pemirsa. Waduh. Jadi itulah tegasnya Ranggauni. Dengan ketegasannya hukum, maka kemakmuran sebuah negeri pun akan terwujud pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, berkat kebijakan Ranggauni inilah kerajaan Singosari yang tadinya menjadi kerajaan yang bikin keonaran, bikin keresahan, miskin, tak ada gunanya, ternyata menjadi kerajaan yang termasuk dan megah pemirsa. Kemegahan kerajaan Singosari ini kelak akan dilanjutkan oleh putranya yang terkenal, yaitu Prabu Kertanegara, yang menjadi macan Asia, ditakuti oleh sang penguasa dunia saat itu, yaitu pasukan atau Kaisar Mongol Tartar, Kublai Khan pemirsa. Waduh.